Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis buku pembelajaran SD, di mana kita akan mengetahui apa saja cerita fiksi dan cerita non-fiksi di buku ini. Jadi sebelum itu kita terlebih dahulu mengenal apa itu cerita fiksi dan apa itu cerita non-fiksi terlebih dahulu. Oke, cerita fiksi. Fiksi itu secara bahasa fiksi berasal dari kata fiction yang berarti rekaan atau khayalan. Cerita fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Secara lebih luas, pengertian fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tetapi berdasarkan imajinasi, pikiran, atau khayalan seseorang. Nah, ada beberapa jenis karya yang termasuk ke dalam cerita fiksi, di antaranya cerpen, novel, roman, drama, sinetron, dan lain-lain. Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, cerita fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, cerita fiksi menggunakan bahasa yang konotatif atau bukan yang sebenarnya. Yang keempat, pada cerita fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, di cerita fiksi ini terdapat pesan moral dan amanat tertentu. Next. Oke, non-fiksi. Cerita yang bersifat sebenarnya, fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ada saksi mata, rekaman, atau bukti yang lainnya. Jadi non-fiksi ini bisa juga diartikan sebagai karya sastra yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman. Contohnya ada esai, opini, autobiografi, biografi, karya tulis ilmiah, artikel, pidato, resensi, dan yang lain-lain. Untuk ciri-ciri non-fiksi yaitu yang pertama, tidak menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sifatnya denotatif. Yang ketiga, yaitu berbentuk karangan ilmiah. Oke, mari kita analisis buku yang satu ini. Adakah cerita fiksi dan non-fiksi di buku ini? Oke, kita simak videonya. Jadi, saya menggunakan buku yang berjudul Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah semester 1 kelas 3. Nah, saya menemukan bacaan fiksi di halaman 18. Jadi bacaan fiksi ini adalah dongeng. Dongeng berjudul Semut dan Sang Belalang. Di bacaan ini kita menganalisis ada di bacaan ini kita menemukan sifat dari bacaan ini yaitu bersifat afektif. Yaitu di sini ada nilai karakternya berupa si semut atau keluarga semut yang selalu bekerja keras dan selalu bekerja sama. Satu, kita sudah menemukan bacaan fiksi. Nah, yang kedua, ada bacaan fiksi lagi di halaman 19. Yaitu ada sebuah dongeng yang berjudul Si Kancil, Buaya, dan Kerbau. Di sini ceritanya bersifat ada keterampilan dan juga ada afektif. Di keterampilan ini ada si kancil yang memiliki akal yang cerdik.
yang menolong si kerbau dari jeratan sang buaya. Untuk nilai afektifnya ada nilai saling tolong-menolong antara si kerbau yang menolong buaya, namun si buaya malah bukan sebaliknya, malah si buaya ingin memakan si kerbau itu. Dan si kerbau ini sangat baik dan memiliki nilai karakter yaitu tolong-menolong. Ada bacaan fiksi lagi pada halaman 39, yaitu dongeng dengan judul Si Loreng. Di sini terdapat nilai afektifnya yaitu berupa nilai karakter, berupa kasih sayang antara sesama makhluk hidup. Pada halaman selanjutnya ini ada bacaan fiksi lagi di halaman 56 dengan judul Dongeng Orang Desa yang Loba. Mohon maaf, ini loba ya, bukan lomba. Salah dalam pengetikan. Nah, saya juga menemukan bacaan non-fiksi nih di halaman 12 dengan judul bacaan Beruang Coklat. Di sini di teks yang Beruang Coklat ini bersifat kognitif. Jadi bacaan ini mengandung informasi mengenai beruang coklat, yaitu tentang kehidupan si beruang coklat, bagaimana cara mencari makan, dan di mana tempat tinggalnya. Selanjutnya di halaman 17 juga ada bacaan non-fiksi, yaitu dengan judul bacaan Membuat Tempat Surat dari Anyaman Pandan. Di sini bersifat kognitif dan keterampilan. Jadi di bacaan kali ini membahas mengenai langkah-langkah tentang cara pembuatan tempat surat dari anyaman pandan, dan di sini juga ada keterampilannya juga. Jadi di sini antara pengetahuan dan keterampilan ada juga semua di bacaan ini. Selanjutnya ada bacaan non-fiksi lagi pada halaman 25 dengan judul Bacaan Lingkungan Sehat. Bacaan ini bersifat kognitif yang berisi mengenai informasi dari lingkungan sehat. Selanjutnya ada bacaan non-fiksi di halaman 33 dengan judul Bacaan Kebutuhan Manusia. Pada bacaan ini bersifat kognitif, yaitu berisi tentang informasi mengenai kebutuhan pokok manusia dan kebutuhan tambahan manusia. Jadi kebutuhan pokok manusia itu antara lain ada makan dan minum, rumah atau tempat tinggal, pakaian atau sandang. Untuk kebutuhan tambahan manusia misalnya ada kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan transportasi. Baik, jadi kesimpulan di buku kelas 3 dengan judul Bahasa Indonesia untuk SD atau MI semester 1 ini terdapat 50% bacaan fiksi dan 50% bacaan non-fiksi. Jadi seimbang. Sasaran bagi siswanya sudah tepat, yaitu untuk mengasah kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan keterampilan bagi siswa. Oke, baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.